Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Yesus Gembala yang baik, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan, kami hendak ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di saat ini ya Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan, kami memohon kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap hidup dan kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, bahkan biarlah Engkau memberikan kami hikmat agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan selaku persekutuan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Di sana diperkatakan demikian, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang menerima pujian dari Allah. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman ini dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun kita berada, dari kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, maka saya mengangkat satu tema kecil dengan tema yang berbunyi jangan menghakimi. Tema kita di saat ini berbunyi jangan menghakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, salah satu sumber ketidakbahagiaan manusia ini adalah sebuah penilaian yang diberikan oleh orang lain. Banyak orang menjadi sedih, banyak orang menjadi penat, banyak orang yang digerogoti dengan perasaan kecewa, bahkan juga perasaan terpuruk, hanya karena akibat terngiang-ngiang untuk memikirkan suatu penghakiman, kritik yang tajam, tetapi juga olok-olokan dan penghinaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, sama halnya dengan 1 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ketika kita membaca di sana, Bapak Ibu, ternyata setelah Paulus dia mengetahui latar belakang terjadinya sebuah perpecahan dalam suatu tubuh gereja di Korintus, Paulus mengetahui bahwa ini disebabkan karena adanya penggolongan atau pengkotak-kotakan, yaitu golongan Paulus, golongan Apolos, tetapi juga golongan Kefas, yang mana di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka masing-masing membenarkan golongannya dan menyalahkan golongan-golongan yang lainnya. Nah, untuk itulah Paulus mengingatkan mereka supaya para pelayan Tuhan, termasuk diri Paulus itu sendiri, jangan dianggap sebagai pemilik jabatan yang harus dihormati, yang secara berlebihan. Tetapi bagi Paulus di sini, bagaimana kita yang sebagai hamba Tuhan
adalah pekerja yang dipilih, pekerja yang diutus oleh Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus mau menyampaikan bahwa menjadi seorang hamba Tuhan ini bukan untuk mencari sebuah kehormatan, tetapi menjadi seorang hamba Tuhan ini adalah sebuah pekerjaan dalam sebuah ladang Tuhan yang mulia untuk bekerja bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang mengutus mereka bekerja di ladangnya. Nah, Paulus mau menekankan supaya penggolongan yang menyebabkan terjadinya perpecahan ini itu harus segera dihentikan. Paulus juga mengingatkan mereka bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan, hanya Tuhanlah yang layak untuk dimuliakan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus sendiri dia mau mengatakan, Paulus adalah hamba Kristus yang mana juga Paulus merasa dia kenyang dengan sebuah cemoohan, dia kenyang dengan pengkhianatan, penghinaan, dia kenyang dengan fitnahan, dan juga ucapan-ucapan penghakiman yang kasar dan menusuk hatinya. Maka oleh sebab itu Paulus mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu dan saya yang mau terus dipakai oleh Tuhan, yang mau terus dipercayakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini, bahwa Paulus mau menekankan kalau Allah sajalah yang menjadi hakim yang sejati, yang berkarunia kepada kita. Mengapa kita begitu sibuk untuk memperdulikan penilaian manusia, termaksud dari diri sendiri? Pada ayat yang ketiga tadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan gagahnya Paulus mau berkata dengan bijak bahwa di atas fondasi kasih karunia Allah dan memusatkan perhatian pada pelayanan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu dan saya, maka percayalah Tuhan akan menuntun kita. Meskipun kita direndahkan oleh dunia ini, tetapi Allah yang mempunyai pekerjaan, Allah itu sendiri yang akan menuntun kita, yang akan memberkati kita dari hari ke hari. Oleh sebab itu, janganlah menjadi orang yang mau menghakimi seorang akan yang lainnya, tapi Alkitab mau menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saya, bekerjalah selagi hari ini masih siang. Karena apa Bapak Ibu? Di akhir daripada pekerjaan kita, di akhir daripada perjalanan hidup kita, Allah sendiri yang akan berperkara dalam hidup dan kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagi Paulus pendapat dan penilaian orang lain itu tidaklah begitu penting dalam hidup kita. Tetapi mari Paulus mau mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan, sebagai orang yang mau terus dipakai oleh Tuhan, majulah terus dalam sebuah tugas dan tanggung jawabmu. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya, kita hidup di dalam dunia ini bukan tidak mempunyai suatu tujuan hidup, tapi otomatis kita hidup dalam dunia ini, kita mempunyai tujuan hidup kita, yaitu tujuan hidup kita hanya ingin memuliakan nama Tuhan. Maka oleh sebab itu, fokuslah pada tujuan hidup kita dan abaikanlah segala hal yang mau menjatuhkan kita, yang mau mengkritik kita, yang mau menyepelekan kita. Tetapi kita mau tetap berpikir bahwa Allah yang mempunyai pekerjaan ini, Allah tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak, karena Allah tidak pernah menguji anak-anak Tuhan melebihi batas kemampuannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan menyerah, kendalikanlah kebahagiaanmu
dan berkarunialah terus di dalam kasih karunia Allah. Tuhan yang mempunyai firman, Ia akan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih ketika firman-Mu boleh dibentangkan bagi kami ya Bapa. Kami sungguh sangat berterima kasih karena Engkau Allah yang begitu setia. Engkau Allah yang terus memberikan peneguhan iman kepada kami. Sehingga ketika kami menapaki hari-hari hidup kami di dalam dunia ini, kami mau tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jadikan kami alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dimanapun kami berada, kami mau menjadikan Tuhan sebagai dasar yang kokoh. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kami. Sehingga kami tidak menghakimi seorang akan yang lainnya, tetapi kami mau lebih memusatkan pikiran kami hanya kepada Kristus sajalah. Oleh sebab itu berkati seluruh hidup dan kerja kami, baik kami sebagai pendengar Klafos, bahkan kami selaku hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami. Demi Kristus kami berdoa dan menaikkan ungkapan syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.